Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 26 dan teksnya dari ayat 16 sampai 21. Saya bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 16 sampai 18. Sekalipun orang-orang Yehuda mencari Tuhan di dalam kesesakan, sekalipun mereka usaha seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kedua, ayat 19 sampai 21. Tetapi orang-orangnya yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Kesimpulannya, orang-orang yang tertinggal itu sama seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan. Mereka mengerang karena sakit beranak, tetapi melahirkan angin. Mereka hanya bisa berjaga nyawanya sendiri di dalam anugerah Tuhan. Namun Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, dan mereka akan bersorak-sorai sebab embun Tuhan, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Namun tetap takut dan gemetar amarah Tuhan. Pada hari itu Tuhan akan keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Namun sebelum itu, Tuhan berkata kepada umatnya bahwa bersembunyilah barang selama-lamanya. Ajaran tentang Allah. Pertama, embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Kedua, Tuhan akan menyembunyikan umatnya sampai amarahnya berlalu. Ya, Tuhan tetap berjaganya umatnya. Ketiga, Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, mereka mencari Tuhan di dalam kesesakan. Ketika hajarannya menimpa mereka, mereka mengurut dalam doa. Kedua, mereka mengandung, menggeliat sakit, tetapi seakan-akan mereka melahirkan angin. Mereka tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan dia lahir penduduk dunia. Ketiga, bersembunyilah barang selamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Jadi aplikasinya, sekalipun berbuat dosa dan ada di dalam kesesakan, tetap mencari Tuhan dan berdoa hanya kepada Tuhan aja. Kedua, serahkan kepada Tuhan akan berhasil atau tidak. Sekalipun sudah usaha cukup keras, ya, hasil atau tidak berhasil itu hanya tergantung di tangan Tuhan. Ketiga, bersembunyilah hanya di dalam Tuhan pada saat amarahnya begitu besar. Ya, Tuhan sudah katakan bersembunyilah, dan kita akan bersembunyinya hanya di dalam Tuhan. Jadi praktiknya, usaha untuk melaksanakan kehendaknya sama seperti perempuan yang mengandung sakit untuk melahirkan anak. Kita harus usahanya begitu kuat, begitu keras. Tetapi serahkan kepada Tuhan tentang berhasil atau tidak berhasil. Ya, kita harus usahanya. Namun hasilnya tergantung kepada Tuhan. Inilah percaya, inilah iman kita. Hari ini juga selama melayani di dalam kepercayaan ini. Selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.